Ada hal yang dapat kita rubah dan ada hal yang tidak dapat kita rubah. Selamat datang di podcast Masa Bodoh dalam pandangan filsafat stoikisme. Saya adalah tuan rumah Anda, dan dalam episode pertama ini kita akan memulai dengan pengantar tentang stoikisme sebagai filsafat hidup. Apa itu stoikisme? Bagaimana filsafat ini dapat membantu kita menghadapi masa bodoh? Mari kita mulai. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat kuno yang berasal dari Yunani kuno pada abad ke-3 Masehi. Stoikisme juga dapat disebut Stoa, adalah sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani yang didirikan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 Masehi. Ada pula yang mencatat stoikisme baru resmi muncul pada tahun 108 Masehi setelah Zeno. Orang yang paling berjasa mempertahankan sekolah Stoa adalah Cleanthes dari Assos dan Crispus dari Soli. Cleanthes menyumbangkan gagasan tentang hubungan etika dengan iman atau teologi. Crispus menuliskan 705 buku literatur sebagai doktrin stoikisme, yaitu telaah tentang perbintangan astronomi. Ajaran sekolah atau mazhab Stoa sangatlah luas dan beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa pijakannya adalah meliputi perkembangan logika dalam retorik atau dialektika, fisika dan etika. Pandangan yang mencolok tentang etika adalah bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekan apatia, hidup pasrah atau tawakal menerima keadaannya di dunia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Stoikisme menekan pada pemahaman dan penerimaan tentang apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Ini membantu kita memusatkan perhatian kita pada hal yang benar-benar penting dalam hidup kita dan melupakan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa terbebani dengan keinginan atau harapan yang tidak realistis. Yang pertama, kekhawatiran tentang masa depan. Kadang-kadang kita cemas tentang apa yang terjadi di masa depan, baik itu terkait karir, hubungan, atau keuangan. Namun, terlalu banyak kekhawatiran tentang hal yang belum terjadi bisa membuat kita merasa terbebani dan kesulitan untuk menikmati momen sekarang. Kemudian, keinginan untuk menyenangkan semua orang. Seringkali kita merasa terbebani dengan keinginan untuk menyenangkan semua orang yang ada di sekeliling kita. Hal ini sebenarnya mengarah pada harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Karena tidak mungkin untuk memenuhi semuanya kebutuhan dan harapan orang lain. Akibatnya apa? Ya, kita bisa merasa terjepit dan kelelahan secara emosional. Yang kemudian, harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Misalnya, kadang-kadang kita menetapkan standar yang terlalu tinggi bagi diri sendiri dan berusaha untuk mencapai kesempatan dalam segala hal. Hal ini dapat menyebabkan stres dan tekanan yang berlebihan karena tidak dapat memenuhi harapan yang tidak realistis. Kemudian, mengejar kesempurnaan dalam penampilan. Saya pernah di lain episode membahas tentang manusia yang estetik. Estetik itu terkait penampilan secara fisik, keindahan secara fisik yang pada dasarnya itu ditunjukkan bukan untuk kebutuhan pribadi, melainkan kebutuhan orang lain. Contohnya di media sosial, di budaya yang didorong oleh penampilan seringkali membuat kita merasa terbebani untuk terlihat sempurna setiap saat. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan tidak puas terhadap penampilan kita sendiri dan berdampak negatif pada kepercayaan diri dan kesejahteraan mental. Kemudian, mengkhawatirkan pendapat orang lain. Seringkali kita terlalu banyak mengkhawatirkan
takut, tidak enak terhadap orang lain, sehingga kita terus dan melulu menuruti apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan. Kita seringkali merasa terbebani dengan kekhawatiran akan penampilan negatif dari seseorang, padahal sebagian besar dari mereka sebenarnya itu tidak terlalu memperhatikan kita sebanyak yang kita bayangkan. Dalam menghadapi hal tersebut, penting untuk memahami bahwa tidak mungkin memuaskan semua harapan dan keinginan yang tidak realistis. Menetapkan ekspektasi yang realistis, berfokus pada hal yang dapat dikendalikan. Sikap kita, tindakan kita, usaha kita untuk mencapai sebuah tujuan, bukan mengubah yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu perspektif orang lain atau anggapan orang lain terhadap kita. Itu tidak dapat kita rubah. Dalam beberapa kasus, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional juga dapat memberikan bantuan. Barangkali diperlukan untuk mengatasi beban yang terlalu berat. Kita merasa frustasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana kita. Inilah yang kita sebut sebagai masa bodoh. Terima kasih telah mendengarkan episode pertama stoikisme menghadapi hidup dengan masa bodoh. Jika Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang masa bodoh ini dalam pandangan filsafat stoikisme, jangan lewatkan episode selanjutnya. Sampai jumpa.